Aku datang ke kantor polisi atas kemauan sendiri untuk melaporkan putraku Ujang yang telah hilaf, sesat, bejat dan buas. Ia teler lalu membantai satu keluarga ludas. Ia mengunci mereka dalam kamar lalu membakar. 5 orang meninggal, termasuk pacar Ujang sendiri. Alasannya tak ada. Ujang bilang dia tak tahu. Aku tak sadar, Ibu. Katanya. Aku berharap yang berwajib akan bijaksana oleh laporanku yang terus terang mengakui kesalahan Ujang dengan harapan supaya itu bisa meringankan hukumannya. Banyak yang bilang kalau berterus terang mengaku dosa, hukumannya ringan. Siapa lagi yang wajib melaporkan anak yang haus darah kalau bukan bunda kandungnya sendiri? Siapa lagi yang bertugas mendera putra yang telah mata mencabik jiwa warga tak berdosa, termasuk putra sendiri yang amat dia cintai? Aku yang telah memberi Ujang darah dan daging, tapi aku telah apa? Tidak berhasil menjauhkan dia dari pergaulan sesat. Aku sungguh menyesal. Siapa lagi yang harus menyeretnya sujud mengakui dosa, minta ampunan atas khilafahnya agar ia jerah? Kalau bukan aku, kalau bukan bunda kandung, siapa lagi yang akan bisa memaksa dia bertanggung jawab atas segala kejahatannya? Aku rela ia didera, asal sepantasnya, agar ia kapok lantas paling setia dan kopok ke jalan yang benar. Semoga peradilan masih memberikan kesempatan generasi muda memperbaiki kesalahannya. Penjarakan rebusnya Nyahok bagaimana hidup berkadaban dengan dijatuhi hukuman nanti. Semoga iblis yang menggerak otaknya akan letak agar Ujang kembali ke jalan yang benar. Ya Allah, tolonglah ibu yang malang ini menumpas setan yang menguasa jiwa Ujang. Tetapi malam hakim putuskan lain. Ujang dianggap kejam, pembunuh berdarah dingin, membakar satu keluarga tanpa alasan jelas, lebih kejam dari binatang buas. Karenanya wajib musnah, kata beliau lantang, disambut pengiksa histeris masyarakat. Palu diketok, putraku Ujang harus ditembak sampai mati. Aku sebagai ibu semaput, ibunya sesal, dihantui dosa, aku mengutuk diriku. Coba, di mana ada ibu membunuh anak sendiri? Bukan Ujang putraku yang binatang buas, tapi aku sendirilah iblis yang ganas. Tak kuat mendengar umat tetangga, tak mampu menerima tudingan biada. Dengan sesal berkepanjangan, aku ibu yang kejam berkunjung ke penjara. Akulah yang harus sujud minta ampun, akulah yang harus
Ia bersimpuh mengurut kakiku, membalurnya dengan minyak kayu putih. Ketika peluru mataku terbuka lagi, ia sujud minta maaf atas segala dosanya sambil berbisik. Aku pamit, Ibu, akan pergi jauh dan tak kembali. Ia sama sekali tidak mengutuk putusan peradilan, sama sekali tidak menghujat ibu kandung yang kejam, sama sekali tidak menggugat kepukuhan hati presiden yang tidak memberikan gerasi, sama sekali tak menggugat kenapa nasibnya malang. Ibu, tak usah menyesal, jangan merasa berdosa, katanya menghibur. Perbuatan ibu adalah suri teladan yang jangan selalu tenang dan banggakan. Walau putra kandungmu semata wayang, tapi karena ia seorang berdosa, kau anak sendiri akan dihajar. Itu sungguh mulia, Ibu. Semoga semua ibu yang lain mengikuti jejakmu, agar tak ada lagi kau berani mengulangi perbuatanmu. Semoga akan jadi sejarah baru di negeri yang sedang dikawal narkoba ini. Semoga lebih banyak lagi negeri kita memiliki ibu sejati seperti ibu. Jiwaku berkeping-keping, rasa aku merayap pulang. Tak sanggup menatap kegagalan putraku, tak sanggup mengecilkan rasa berdosaku. Apalagi permintaan terakhir begitu mengenaskan. Ibu, aku tak minta apa-apa. Aku hanya ingin makan siang bersama ibu sebelum dieksekusi. Hari itu, ketika hari menyengat ibu kota, para wartawan diperbolehkan menjepret makan bersama yang sedikit dengan syarat tak ada wawancara. Aku sampai 100 kali mengunyah suapan pertama, tapi tetap tak mampu kutelan. Sementara putraku lahir mengenyam sayur lodeh terakhir buatan tangan ibunya. Pulang ke rumah, aku tak mampu bertahan. Aku tumbang di depan pintu rumah. Tapi tak satu pun tetangga sedih menolong. Biarkan saja perempuan gila itu mati, kataku. Binatang pun tak tega bunuh anak sendiri. Iblis itu layaknya dikirim ke neraka. Ia menempatkan virus biadab yang bertentangan dengan kemanusiaan. Hampir subuh, aku tersentak membuka mata. Ronda kampung motor yang listrik 4 kali. Ya Allah, aku terlambat. Itulah saat putraku dipersilakan sholat terakhir untuk kemudian dikirim ke lapangan eksekusi. Ya Allah, ampun. Aku terbagi belajar meter begitu cepat. Tak ada waktu lagi untuk menyeberangi ibu kota ke tempat penembakan. Sambil membayangkan kain hitam di tutupan ke mata Ujang dan 10 senjata dikokang untuk tebar peluru belah kepalanya. Aku panik. Kalau putra tunggalku mati, apa arti hidup ini? Otakku gelap memukul-mukul.
juga keluar perintah.